Kendalikan emosi saudara-saudara. Kendalikan emosi saudara-saudara. Saya sangat minta tolong. Saya jelaskan dan saya kenalkan dulu kepada seluruh mahasiswa yang terdapat. Ini rektor kita, Profesor Dr. Abdul Alaima. Yang satunya. Yang kedua, pembantu rektor kita adalah Dr. Muhammad. Yang pembantu rektor kita adalah Bapak Profesor Dr. Ali Mukroni MAG. Ini adalah nama-nama pejabat kita yang saat ini menjabat, kawan-kawan, sahabat-sahabat. Mari ketahui semua. Katanya. Semuanya diam. Kita tolong media untuk bisa meliput dan memberikan atas pernyataan rektor yang terakhir dari tingkat tuntutan mahasiswa yang akan dilakukan. Saya tanyakan sekali lagi, tuntutan kami bersama mahasiswa meminta panjenengan atas nama rektor Yayasan Pernampel untuk menuntut mereka yang telah mengeluarkan surat keputusan melakukan penarikan biaya musyawarah dan praktikum. Apakah panjenengan siapa untuk menuntut mereka-mereka dan diadili secara hukum? Siapa begitu, Pak? Panjenengan. Terima kasih. Semuanya terkondisikan. Diam. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mahasiswa, kita harus menjawab persoalan dalam katanya ada calon-calon intelektual yang kritis. Apakah muncul tiba-tiba? Tidak kan? Itu akan bertujuan sehat. Ketika sekali buat pada tahun 2008, memang memerlukan bagaimana kompetensi mahasiswa perlu ditingkatkan. Itu diperlukan. Kemudian dibataskan. Pada periode berikutnya kita bentuk tim. Rektor berikutnya bentuk tim. Kemudian bagaimana melaksanakan dan kemudian dilaksanakan. Jadi tidak bisa karena SK itu adalah SK yang besar dan berdasarkan hukum. Tidak bisa untuk menjatuh, tidak bisa. Kalau yang diinginkan adalah pelaksanaan praktikum, kita berusaha untuk terus memperbaiki. Bahkan tahun 2014 mungkin ada lagi tahapan selain SPP. Kita usahakan itu 2014. Kita bagaimana hal-hal yang dimanfaat itu berangkat mahasiswa kita coba hilangkan. Jadi tolong kita sedang memperbaiki untuk semuanya benar. Mulai dari proses normatif ketika memperlakukan SK itu, proses normatif benar itu didukung oleh Senat dan dalam rangka meningkatkan penguasaan kompetensi mahasiswa. Kemudian pada periode berikutnya sudah dibuatkan petunjuk pelaksanaan. Bisa pelaksanaan tapi tidak sempurna. Persoalan adalah di syariat. Persoalannya ada persoalan yang praktis antara pedoman akademik dengan keuangan. Kemudian dan sekarang sebenarnya teknis. Karena ada persoalan negara akan persoalan teknis. Bahkan ketika sampai saat ini pun Intan masih diblokir, kita berusaha bagaimana bisa terlaksana sama KKN kemarin sampai sekarang. Ambilkan mic, Kak. Calon, Pak. Sampai sekarang pun Intan masih diblokir. Jadi selain dana-dana operasional ini kan di atas sana bukan menjadi kemenang, tapi tidak ada kebijakan BPS untuk dana-dana tertentu itu sampai sekarang tidak bisa dicairkan. Kita carikan dana undangan, nanti kita undangan dana. Jadi misalnya ada dana abadi yang tidak boleh diambil-ambil, yang ada sejak dana perwakilan. Nah itu diminta, tapi harus kita mungkin dikembalikan. Nah itu yang kita lakukan sampai saat ini. Itu mungkin penjelasan saya. Mohon maaf Pak Rektor ya yang sampai tapi di dalam proses ini saya akan semua mahasiswa di jabat saya. Jadi sekali lagi saya ingin meminta pertanggungjawaban penarikan dana. Kasus hukum kan. Kita itu sudah ditarik uang
dengan dari segi program. Tapi dari sekian uang yang kita bayarkan, kita tidak menerima program itu. Itu pejabat terkait sudah jelas menyalahgunakan wewenang. Apa? Karena kita tak bisa wewenang pejabat itu melaksanakan kegiatan itu. Tapi sampai detik ini kegiatan itu tidak dilaksanakan. Sekali lagi, jawaban Pak Rektor yang menyampaikan saat ini itu sama dengan jawaban Bu PR2 kemarin waktu itu melakukan audiensi secara baik-baik. Tapi sekali lagi, saya minta sekali lagi ini mungkin harus disederhanakan. Harus disederhanakan bahwa Rektor YIN menjamin kepada mahasiswa untuk menuntut kepada pejabat-pejabat terkait yang hanya bisa melakukan penarikan uang tanpa bisa melakukan program-program itu sendiri. Jadi saya sangat minta tolong, saya tidak mau menyalahkan siapapun, tapi siapapun saja yang telah melakukan penarikan uang tersebut tanpa didukung oleh program yang dirasakan oleh mahasiswa, maka orang tersebut wajib bertanggung jawab secara hukum. Ini jelas, negeri kita adalah negeri demokrasi, negeri kita adalah negeri yang menjunjung asas hukum tak bersalah. Tapi yang perlu kita ketahui bersama, saya tidak mau mengkambing hitamkan siapapun, tapi siapapun saja yang telah bertanggung jawab terhadap penarikan dana praktikum dan puspema sejak tahun 2008 sampai saat ini, itu harus tetap bertanggung jawab penuh terhadap program-program yang tidak dilaksanakan itu sendiri. Sekali lagi saya hanya minta statement Pak Rektor, apakah siap menuntut pejabat-pejabat lama atau siapapun saja yang telah melakukan penarikan uang praktikum dan puspema tanpa didukung oleh program kegiatan yang komprehensif itu sendiri. Sepakat saudara-saudara? Sepakat saudara-saudara? Baru kita fair. Ini sebagai penjelas dari kita. Kemarin PR2 itu menawarkan apakah Mas Marnaf menginginkan program itu berjalan? Iya. Tapi untuk angkatan yang sudah tua semester 9, semester 10 itu sudah expired. Kayak saya lulus dalam waktu dekat nanti. Masa saya harus mengikuti praktikum, mengikuti puspema sejak tahun 2008 lagi? Kan gak fair. Berarti saya harus nambah 4 tahun lagi untuk mengikuti program-program tersebut. Ini sangat tidak masuk akal, saudara-saudara sekalian. Ini sangat tidak masuk akal. Jadi harus ada pertanggungjawaban secara institusional, pertanggungjawaban secara kelembagaan terkait penarikan dana puspema dan praktikum sejak tahun 2008 sampai praktikum itu dianggap bermasalah itu sendiri. Jadi saya mohon maaf kalau ini dianggap lancang dan dianggap suatu yang kurang sopan, tapi sekali lagi saya ingin tekankan bahwa ini adalah cara lain dari sekian cara yang telah saya lakukan. Kenapa saya katakan saya? Karena saya atas nama Gubernur Senat Mahasiswa telah melakukan pendekatan-pendekatan dialogis, dan pendekatan dialogis itu menghasilkan sebuah mufakat, dan mufakat itu ternyata tidak dilaksanakan secara proporsional dan profesional. Ini adalah jalan terakhir Pak Rektor. Saya satu-satunya orang yang paling menolak terhadap demonstrasi apabila ada cara lain. Tapi kalau sudah tidak ada cara lain harus begini Pak Rektor. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan kepada seluruh mahasiswa yang kadang mendiskreditkan terhadap gerakan aksi demonstrasi, perlu tahu dulu permasalahannya, perlu tahu problem yang sebenarnya, tidak asal ngomong, tidak asal bunyi. Jadi sekali lagi saya ingin pernyataan Rektor Sunan Ampel Surabaya, apakah siap menadili, menuntut mereka-mereka yang telah melakukan penarikan biaya praktikum dan puspema sejak tahun 2008 tanpa didukung oleh program-program kegiatan tersebut. Ini harus dikasus hukumkan. Ini harus dikasus hukumkan. Saya tidak terima. Saya dari kampung. Saya tidak banyak uang. Tiap semester saya ditagih. Tapi hak kami tidak pernah dilaksanakan. Padahal kami kesini itu pengen belajar, pengen memberdayakan masyarakat Indonesia di pelosok. Tapi kenapa sampai titik ini program-program uang yang telah dikeluarkan oleh kami itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara proporsional? Ini tetap saya tuntut secara hukum dan harus bertanggung jawab di depan hukum. Tidak bisa, hidup tidak bisa hanya dengan kata tidak atau iya, tidak. Dalam dunia sosial tidak bisa, katanya Anda dalam belajar humaniora, Islamic Studies, tidak bisa ada kata tidak atau iya, masih ada persoalan-persoalan yang tidak hanya dijawab ya tidak. Krisis kita
Persoalannya karena kita melihat persoalan dikotomi baik buruk, padahal tidak. Kita melihat ada 100% buruk, 100% buruk, 100% jelek. Tidak, dalam realitasnya masih abu-abu banyak. Dan itu persoalan yang ada di kita. Kita audit keuangan ini sudah melalui audit Irjen, melalui BPK. Jadi yang menentukan salah tidak bersalah itu di sana BPK, Irjen. Kalau memang ada kesalahan, pasti BPK menegur kita. Sampai saat ini tidak ada kesalahan. Uang Anda, kalau BLU masih ada utuh, tidak serupiah pun diambil dimakan oleh siapapun. Jadi, jadi kalau saya harus minta pertanggungjawaban, saya lihat dulu kesalahannya mana, sistem, prosedur atau apa itu. Itu Anda harus lihat. Jelaskan dulu Pak, ya. Dengarkan baik-baik. Kesalahannya mana? Pertanyaannya, kesalahannya adalah menyalahgunakan wewenang. Kita membayar dana praktikum dan puspema. Wewenang institusi adalah melaksanakan puspema dan praktikum. Tapi sampai saya mau lulus, puspema tidak pernah dilaksanakan. Apakah ini tidak salah? Saya tidak mau mempersoalkan uang itu menumpuk. Mohon maaf, dikendalikan emosi. Saya tidak mau mengatakan uang itu di mana, nggak mau tahu saya. Mau dikatakan uang itu menumpuk di rekening rektor, terserah. Yang penting mana hak kami selama kami kuliah? Mana hak kami ketika kami melaksanakan kuliah? Dari tahun 2009 dulu waktu kami melaksanakan demonstrasi tentang puspema, itu bahasa yang selalu dipakai oleh pejabat sedang diproses untuk dilakukan terhadap mahasiswa. Sedangnya tahun 2009 sampai 2013, apakah masih terus sedang? Sedangkan mahasiswa tetap terus berlanjut sampai saya ini tua di sini. Ini perlu diketahui saudara-saudara dan sahabat-sahabatku sekalian. Jadi kesalahannya sudah jelas. Ini menyalahgunakan wewenang. Wewenangnya adalah lembaga wajib melaksanakan kegiatan ini karena lembaga ini telah melakukan penarikan itu sendiri.